Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gimana kabarnya? Baik. Baik, sehat semua? Sehat. Semangat? Semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran, coba kita balikan semangat kita seperti yang sudah pernah Bapak sampaikan ke kalian. Kalau Bapak bilang semangat, kalian bilang tepuk 2 kali, kemudian tepuk 2 kali, kemudian ngat, tangan di tiupkan ke bawah. Oke, siap? Siap. Kalau Bapak bilang apa? Semangat. Semangat. Sekali lagi, biar sama semangat. Semangat. Terima kasih ya. Semoga hari ini kita terus memberikan semangat sampai nanti di akhir pembelajaran ya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat menjadi amal ibadah buat kita semua. Sebelum memulai pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa. Silakan pimpin doa kelas. Duduk siap. Berdoa dimulai. Kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak mau absen dulu sekalian melihat kesehatan kalian di pelajaran. Apa Ansya ada? Hadir. Alfa Rizky? Hadir. Alvin? Hadir. Oke, bagus. Andini? Hadir. Aska? Hadir. Ada. Daniel? Hadir. Hadir. Davin? Hadir. Oke. Dwi? Hadir. Frezia? Hadir. Yasa? Hadir. Kemudian Kira? Sudah. Kresentia? Leoni? Muhammad Rafi? Hadir. Ya. Ramzi? Rehan? Hadir. Rizka? Hadir. Safira? Hadir. Siti Alisa? Hadir. Zahra? Oke. Ya, ini lengkap semua ya. Lengkap semua untuk kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Selanjutnya, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak ingin kalian mempersiapkan terlebih dahulu. Silakan disiapkan buku paketnya, buku tulisnya, pulpen, pensil, ya. Silakan disiapkan. Ya. Bapak harapkan di atas mejanya bukunya buku bahasa Indonesia ya, bukan buku yang lain. Bapak sudah memberitahukan kalian bahwa untuk pelajaran bahasa Indonesia harus buku bahasa Indonesia. Oke, siapa? Siapkan. Tasnya silakan disimpan, kemudian ditutup tasnya. Jadi nanti tidak mengganggu selama pembelajaran. Ini nanti tidak ada lagi yang buka-buka tas, kayak gitu, ngambil apa. Sudah ya, karena sudah disiapkan. Jangan sampai nanti mengganggu di pembelajaran. Oke. Dicek coba di kolom bangunnya ada sama-sama tidak? Atau di bawah? Tidak. Kalau ada, silakan dibuang. Nah itu nih ada satu kapan? Dibuang. Dibuang, silakan dibuang dulu. Beri waktu, silakan dibuang namanya. Oke, beres. Nah ya, sudah siap semuanya ya. Senang, kita akan melakukan pembiasaan yang seperti biasa kita lakukan. Nah, materinya nanti adalah membuat teks prosedur. Nanti materinya adalah membuat teks prosedur.
Bapak pastikan. Benar kan ini 7J? Takutnya Bapak salah kelas nih ya, merahnya. Jadi sebagai bentuk nasionalisme kita, mari kita mengucapkan atau mengikrarkan Sumpah Pemuda. Ya nanti Bapak akan jelaskan kenapa alasannya pakai Sumpah Pemuda, kenapa kita ucapkan ini. Tapi kita akan ucapkan dengan lantang. Teknisnya adalah Bapak akan mengucapkan per kalimat, kemudian nanti kalian mengulangi. Bapak akan mengucapkan per kalimat dan kalian akan mengulangi. Supaya lebih hikmat, mari kita sambil berdiri ya. Berdiri. Oke. Bapak sekali lagi akan mengucapkan satu kali kalimatnya sampai selesai, kemudian nanti kalian mengulang ya. Ucapkan dengan lantang dan dengan penuh semangat karena ini sebagai bentuk nasionalisme kita. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Oke, terima kasih. Silakan. Ya. Belum Bapak jelaskan terlebih dahulu kenapa nasionalismenya kita tunjukkan melalui Sumpah Pemuda. Coba dilihat di poin terakhir apa? Bisa diulang kata-katanya? Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Itulah kaitannya. Kenapa kita mengambil ini? Karena salah satu poin ketiga bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Saat ini kita belajar apa? Setelah kita melakukan itu, kemudian kita ingat-ingat dulu. Silakan diperhatikan. Pak, ada pertanyaan? Ya, siapa ada yang mau menjawab? Silakan. Ada poin buat kalian yang menjawab ya. Bapak akan menghargai setiap apa yang kalian lakukan. Keberanian kalian Bapak akan hargai sebagai sebuah nilai. Silakan. Oke, Rezia, silakan. Apa? Struktur teks prosedur. Jadi sebelumnya pelajaran apa yang materi apa yang kita pelajari yaitu tentang struktur teks prosedur ya. Jangan lupa tentang apa struktur teks prosedur. Nanti sekalian kita sedikit bahas tentang strukturnya karena nanti kegiatannya pun akan berkaitan dengan struktur. Karena kegiatannya tadi sudah disampaikan di awal adalah membuat teks prosedur. Pasti ada kaitannya dengan struktur karena pastinya teksnya harus lengkap. Nah, sebelum ke struktur, sebelum Bapak jelaskan itu semua, ya, Bapak akan menanyakan sebuah video. Video ini sebagai motivasi bahwa kita itu harus rajin membaca. Dari rajin membaca, kemudian banyak pengetahuan yang bisa kita dapat. Nanti setelah kegiatan video ini selesai, kemudian kalian nanti silakan ambil buku yang di sebelah sana. Kemudian ada buku kan di sana. Ya, silakan ambil. Secara tertib dia diambil bukunya, diambil. Kemudian nanti Bapak beri waktu kalian untuk baca bukunya beberapa menit. Ya, paham? Jadi kita lihat dulu seperti apa membaca itu manfaatnya. Ya, silakan dikatakan. Tahu nggak sih kalau Wakil Presiden pertama Indonesia, Bung Hatta, punya lebih dari 30.000 koleksi buku? Dan kalau kamu sendiri udah berapa buku yang kamu baca sampai hari ini? Kalau kamu jawab nggak terhitung, selamat ya geng, artinya kamu udah tahu seberapa penting baca buku buat kehidupan kamu. Tapi kalau kamu jawab baru sedikit, juga nggak masalah kok.
Kali ini kita akan bahas banyak hal positif soal buku yang bakal menginspirasi kamu untuk jadi rajin baca buku. Buku adalah jendela dunia. Pasti kamu udah bosan sih dengan kalimat tadi. Tapi kamu harus sadar nih kalau itu benar adanya. Sebelum kita bahas lebih lanjut manfaatnya, kenalan dulu yuk sama beberapa tokoh besar yang gak bisa jauh dari buku karena sadar betapa pentingnya manfaat dari membaca. Pertama ada Bill Gates dengan total bacaan 50 buku dalam waktu setahun. Kedua ada Mark Zuckerberg yang selalu membaca satu buku baru setiap 2 minggu. Ketiga ada tokoh nasional Indonesia yaitu Bung Hatta yang punya 30.000 koleksi buku. Keempat, ada Warren Buffett, seorang miliarder yang ngabisin 80% waktunya dalam sehari buat ngebaca buku. Kelima, ada Anthony Robbins yang pernah baca 700 buku dalam kurun waktu setahun. Bayangin deh, di tengah kesibukan beliau-beliau ini, mereka masih menyempatkan diri buat terus ngebaca buku dengan jumlah bacaan yang banyak pula. Jadi, harusnya nggak ada alasan buat kita untuk malas baca buku ya, geng. Apalagi kalau kamu tahu banyaknya manfaat dari membaca buku berikut ini. Yang pertama, pastinya meningkatkan kecerdasan. Menurut penelitian University of Edinburgh dan King's College London, kalau kita terbiasa membaca dari kecil, maka efeknya kecerdasan yang kita punya bakal meningkat secara keseluruhan loh, geng. Kedua, menambah kemampuan berbahasa. Beribu kosakata yang terdapat di dalam sebuah buku akhirnya bisa ngebuat kemampuan berbahasa kamu semakin bertambah. Kemampuan berbahasa ini bakal dibutuhkan banget nantinya karena dilansir dalam laman CNN, hampir 69% perusahaan akan mencari karyawan yang punya keterampilan bahasa yang oke. Ketiga, ningkatin daya ingat dan konsentrasi. Gak cuma tubuh saja yang butuh olahraga, otak kita juga butuh loh, geng, supaya fungsinya bisa berjalan optimal. Menurut jurnal penelitian dari American Academy of Neurology, membaca terbukti mampu melatih daya ingat dan konsentrasi seseorang. Membaca buku secara rutin membuat otak terstimulasi buat terbiasa mengolah pikiran dan memori. Keempat, bisa mencegah Alzheimer. Alzheimer adalah penyakit yang sampai saat ini obatnya belum ditemukan. Tapi kabar baiknya, Alzheimer bisa dicegah dengan cara membaca buku. Kalau kata penelitian dari Rush University Medical Center, otak kita sangat dipengaruhi sama apa yang kita kerjakan, geng. Salah satunya lewat membaca. Kelima, baca buku bisa menumbuhkan rasa empati. Menurut hasil penelitian dari The New School for Social Research, membaca buku, terutama dengan bahasa fiksi, bisa membantu kamu buat memahami segala emosi yang orang lain rasain dan juga apa yang orang lain pikirkan. Keenam, ngurangin stres. Sering stres karena berbagai tuntutan, ternyata baca buku bisa jadi obatnya. Menurut penelitian dari University of Sussex, ternyata membaca punya pengaruh yang signifikan dalam mengurangi stres. Level stres bisa berkurang sebanyak 68% cuma dari 6 menit membaca, geng. Kok bisa ya? Karena saat membaca, kita diajak buat berimajinasi, geng. Dan hal inilah yang bisa menghempas jauh si stres tadi. Ketujuh, bisa membuat tidur jadi lebih nyenyak. Yang sering begadang dan susah tidur, kayaknya mesti mulai baca buku nih. Menurut National Sleep Foundation, membaca buku sebelum tidur bisa menenangkan tubuh dan pikiran kamu loh. Dan hal inilah yang bisa membuat tidur kamu jadi lebih nyenyak. Nah, itulah berbagai manfaat yang bisa kamu dapatkan lewat membaca buku, geng. Ternyata membaca buku itu banyak banget manfaatnya kan? Oh iya, kalau kamu punya rekomendasi buku bacaan yang oke nggak, geng? Kalau ada, share di kolom komentar yuk. Oke, tadi sudah diperhatikan apa manfaatnya, kemudian sudah diperhatikan juga. Ternyata banyak ya tokoh-tokoh ya, itu bukan tokoh-tokoh sembarangan. Mereka itu tokoh-tokoh yang menciptakan sesuatu, kemudian membuat sesuatu, tokoh yang menggerakkan sesuatu. Tokoh-tokoh besar yang di sela kesibukannya kemudian mereka mampu membaca buku sehingga pengetahuannya pun banyak. Seperti itu. Maka selanjutnya Bapak sudah siapkan tadi buku di sana supaya tertib. Jadi Bapak akan meminta per kelompok nanti silakan mengambil buku, kemudian silakan dibaca. Kelompok lain juga seperti itu. Jadi kita mulai dari kelompok 1, silakan diambil bukunya. Kelompok 1. Bukunya sebelah sana di pojok belakang. Silakan ambil 1 ya, dipilih silakan. Ambil 1 bukunya. Kalau sudah
kembali gantian dengan uang kita. Oke. Kelompok 2 silakan. Oh iya, di sini kan ada yang bikin Bapak, kan kita belum dibagi kelompok, Pak. Ya udah, kita anggap aja dulu ini sebagai kelompok dulu ya. Nanti ada pembagian kelompok. Oke, selanjutnya silakan. Ya, masih ada beberapa menit ya. Silakan. Ya. Kita sudah selesai. Selanjutnya, Bapak minimal minta 2 orang buat menyampaikan apa yang sudah dibaca. Minimal judul dan tadi apa yang sudah dibaca, tentang apa saja. Paling tidak apa yang dibaca. Silakan, ada yang mau menyampaikan. Ya, Bapak menghargai setiap usaha dari kalian. Sekali lagi, untuk yang berani ada poin tambahan. Silakan. Silakan ya, minimal judul, kemudian tadi tentang apa? Oh Pak, tentang ini Pak, tentang dongeng atau apapun itu. Apa yang sudah kamu baca? Ya. Silakan, ada? Ada? Boleh angkat tangan? Ada? Apa kita belum terlalu memahami Pak, kita belum hafal. Bapak tidak meminta kalian untuk menghafalkan apa yang ada dari kalian baca ini. Tapi sekilas setelah kalian membaca dari buku tersebut, judulnya apa? Kalau judul kan bisa kita perlihatkan, bisa kita baca itu. Kalau isinya, tadi kita dapat apa dari situ misalkan. Oh, saya tadi baca cerita tentang legenda Paman Prabu. Ini Pak, tentang ini ternyata ceritanya tidak usah kamu jelaskan lengkap gitu. Tapi minimal kalian ada sesuatu yang didapatkan dari membaca. Silakan, ada? Ya. Oke, kalau tidak ada berarti siap ya untuk Bapak minta. Oke. Yang belajar itu harus siap. Tadi aja dari pertama udah apa tadi? Semangat berarti harus semangat dan harus siap. Ya. Oke, Ramzi ya. Ramzi, duduk saja di situ, tidak usah berdiri, tidak apa-apa. Disampaikan saja di situ tadi buku yang kamu baca apa, judulnya, kemudian tadi tentang apa. Bukunya berjudul Masker yang sini agak termilu biar kelihatan, biar kedengaran suara. bukunya itu juga tentang kisah Syarul Indra. Ya. Terus itu waktu kalian tentang kelahirannya, itu Raja Salim menculik temannya Syarul Indra. Terus itu Syarul Indra bertemu dengan seorang putri, dan dia bertemu juga dengan sang Dewi Ikan. Itu Syarul Indra berubah menjadi sang naga. Itu ya sudah baca. Tadi apa judulnya? Syarul Indra. Kisah. Terima kasih ya Ramzi ya. Terima kasih. Oh ya, tambahan dan satu orang lagi. Coba ya. Belum disampaikan.
Oke, silakan. Buku yang tadi saya baca judulnya Tekad Pembangunan Kecil. Yang cerita tentang Ali seorang anak kelas 6 SD yang bertekad untuk sukses dan membantu ayahnya mencari barang perusahaan. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Ya, minimal itu yang kalian baca itu minimal ada sesuatu yang didapatkan, baik informasi, baik cerita, ada yang kalian dapatkan. Dari cerita pun sebenarnya nanti ada amanat, bisa kalian dapatkan sebuah amanat, sebuah pesan moral. Pasti di sebuah cerita itu ada. Oke, terima kasih. Kita sudah selesai membacanya. Bukunya tidak usah dikembalikan ke tempatnya, disimpan saja di meja. Nanti setelah selesai pembelajaran baru dikembalikan ya. Setelah selesai. Kita lanjutkan. Silakan diterapkan. Tahu nggak sih? Nah, tadi setelah membaca buku, karena tadi Bapak sampaikan di awal bahwa kita itu akan mempelajari tentang menulis teks prosedur, menulisnya. Ini ada manfaat-manfaatnya, bisa dibaca sendiri sama kalian ya. Mungkin biar mengingatkan kalian. Untuk poin pertama, coba apa tujuannya? Oke. Yang kedua? Yang ketiga? Masih itu ya. Yang pertama dilihat menggapai tujuan dengan langkah yang tepat. Jelas ya, karena di struktur teks prosedur seperti yang pernah Bapak sampaikan, ada struktur tujuan, ada tujuan, ada langkah-langkah, kemudian ada penutup. Beberapa dari prosedur yang lain, jenis prosedur yang lain ada bahan dan alat, ada yang berbeda, ada bahan dan alat. Tapi yang utamanya ada 3, yaitu tujuan, langkah-langkah, dan penutup. Kan kita melakukan sesuatu pasti ada tujuannya kan? Tidak mungkin, misalkan kita melakukan langkah-langkah membuat mie, memasak mie, tujuannya untuk apa? Ya, bikin mie kan? Kita memasak mie. Bagaimana kalau kita tidak melakukan langkah-langkah tersebut? Apakah mie-nya jadi? Ya, tidak. Simsalabim tiba-tiba mie-nya ada, gitu kan? Nggak ada, kecuali pesan GoFood. Nah, baru datang mie-nya gitu kan? Mungkin kalau gitu. Kita harus mengikuti langkah-langkah, dimulai dari bagaimana memanaskan air, kemudian memasukkan mie-nya, direbus, kemudian disajikan mie-nya. Seperti itu. Jadi tujuannya tadi ketika membuat mie yang sudah matang ada tujuannya itu, kemudian langkahnya pun tepat. Kita balik misalkan langkahnya memasak mie, kita siapkan air, kemudian airnya tidak kita rebus, kita masukkan mie, kira-kira matang atau tidak? Tidak. Tujuannya tercapai? Tidak. Supaya tujuannya tercapai, langkahnya pun tepat, maka harus ada sebuah prosedur. Itu adalah. Kemudian yang kedua, membantu seseorang untuk memahami cara melakukan sesuatu secara tepat. Biasanya kalau kita beli alat-alat yang tidak familiar, misalkan ada blender, ada apa gitu, suka ada buku petunjuk, benar tidak? Buku petunjuk. Nah di situ ada langkah-langkah bagaimana menggunakan blender itu. Misalkan ada larangannya, ada yang boleh dipakai buat blender itu. Misalkan blender buat apa? Buat makanan kan, buat buah, buat yang lainnya. Boleh tidak batu kita masukkan blender? Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh? Tidak? Tidak atau boleh? Tidak. Iya. Jangan, batunya jangan dimasukkan karena nanti akan menghancurkan mata pisaunya. Pasti ada larangan, benda keras itu tidak boleh dimasukkan. Ada langkah-langkahnya bagaimana akan memakai dari blender itu. Harus dicolok dulu kan, disambungkan dengan listrik, tidak mungkin blender bisa bekerja sendiri. Pasti ada langkah-langkahnya. Nah, ketika orang tidak paham bagaimana ini caranya menggunakan blender, bagaimana caranya menggunakan alat-alat tertentu misalkan, maka ada sebuah teks prosedur. Kemudian mempermudah untuk mencapai hasil-hasil yang diharapkan. Jadi dipermudah hasil yang diharapkan. Kan sudah paham manfaat dari teks prosedur? Paham? Jadi itu ya tujuannya dari teks prosedur. Kenapa harus ada sebuah
sebuah tektok. Kita lanjutkan. Jadi sebelum ke nanti penjelasan, sebelum kalian akan melakukan kegiatan inti, ada latihan, soal latihan. Soal latihan ini akan ada 2 kali. Soal latihan pertama seperti ini, nanti soal latihan yang selanjutnya. Ya, silakan kalian lihat di link yang sudah Bapak bagikan. Kalau tidak ada, berarti silakan boleh scan di situ ya. Kalau yang tidak ada, boleh scan. Ya. Atau dari lembar yang sudah Bapak bagikan juga ada di situ. Boleh di scan dari situ silakan. Ya. Lihat di sini gambarnya sesuaikan dengan situ ya, yang scan di sini. Tapi kalau di situ sulit boleh ke depan. Boleh ke depan. Ya, atau mau kita coba dulu tes ya. Coba kita maju di satu orang buat tes ini bisa nggak kalau dari depan itu ya? Coba press ya, coba dites. Bisa nggak? Cek, ya. Cek belajar. Kita belajar untuk menggunakan teknologi. Pak ngapain sih gini-gini Pak? Barcode segala macam. Kan biar tahu barcode. Ya, udah bisa dibuka silakan dibuka. Ya, di barcode. Kita belajar sebuah teknologi ini namanya adalah barcode. Barcode. Kalau sudah disitu silakan di scan kemudian dikerjakan. Waktunya 5 menit. Waktu 5 menit. Kalau ada pertanyaan seperti ini, Pak, ini kan ada pertanyaan, Pak. Saya belum tahu jawabannya bagaimana. Ya silakan diisi sepengetahuan kalian dulu. Ada pertanyaan yang muncul di situ, dijawab ya, tulis. Kenapa? Ada gangguan? Oke. Maaf. Yang lain bisa dibuka? Bisa. Oh, kalau yang nggak bisa berarti ikut dulu sama teman nggak apa-apa. Dikasih pergantian aja nanti senang-senang. Ya ditulis namanya dan nama di situ. Jawab. Ya jawabannya gimana Pak? Saya nggak tahu ya, sekemampuan kalian saja. Ada yang ini gangguan? Bisa kan dibuka? Oh nggak bawa handphonenya bergantian ya. Nanti yang bawa handphone bergantian dengan temannya. Gantian dijawab apa aja dulu. Jawab sepengetahuan kalian. 5 menit kita gantian nanti. Atau bisa dibantu oleh Bapak di sini. Ya. Kenapa Pan? Silakan dibuka dulu. Menit ya, selesaikan. Udah, kalau udah nanti Bapak cek. Kalau sudah seperti itu tampilannya, gantian. Sudah, yang penting ditulis namanya nanti. Gimana? Kesulitan? Ya, kalau sudah nanti tampilannya akan seperti ini. Jawaban Anda telah direkam. Itu sudah muncul ada tulisan itu berarti sudah terkirim. Sudah, itu kalau sudah seperti itu sudah. Kalau yang sudah silakan tunggu dulu teman-teman yang lain dulu. Nggak usah dong. Kalau masih belum bisa, silakan. Ya. Bapak deketin aja di sini. Nah, siapa yang belum? Ada belum? Kenapa? Ada ini? Ada kesulitan? Ada kesulitan? Nggak bisa jawab. Ya kan, memang pasti akan menjadi sulit ketika diberi pertanyaan yang kita belum dijelaskan Pak. Tapi coba berpikir terlebih dahulu, pecahkan terlebih dahulu. Pecahkan terlebih dahulu. Ketika nanti sudah dipecahkan, misalnya kita ada kesalahan dan yang lainnya, kita belajar dari sebuah kesalahan. Dijawab. Siapa yang mulai? Belum. Ya. Gantian ya, silakan. Gantian.
kita manfaatkan meskipun dengan keterbatasan kepemilikan handphone atau bahasa sekarang itu bukan handphone ya anak-anak ya. Bahasa Indonesia yang baik itu bukan handphone. Handphone itu masih bahasa asing. HP bukan? Apa ada yang tahu? Nah, gadget itu masih bahasa lain. Bahasa Indonesia yang tepat adalah gawai. Gawai, ya. Namanya adalah gawai. Mungkin asing ya didengarnya ya. Gawai, apa gawai? Ya gawai itu handphone. Ada bahasa baru untuk menggantikan namanya handphone, namanya adalah gawai. Bahasa Indonesia itu seperti itu terus berkembang. Ketika tadinya ada playover, tahu playover? Apa playover? Tahu kan playover? Underpass, tahu underpass? Nah, itu kan masih bahasa Inggris. Underpass, under itu bawah kan? Ya, maka bahasa Indonesia berkembang. Nanti itu ada kalimat, ada kata yang menggantikan underpass. Ada flyover digantikan. Flyover menjadi jalan layang. Seperti itu kan diganti. Underpass diganti dengan kata yang lain. Mungkin nanti ada yang tahu apa. Sudah? Semua? Siapa yang masih belum? Sudah? Sudah? Tapi masih ya? Kan? 5 menit. Ini pembelajaran kali ini adalah tentang adanya itu menyajikan data rangkaian kegiatan tentang sesuatu dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan dan isi secara lisan dan tulis. Kalian pasti memahami ini kalimatnya apa sih Pak maksudnya? Kalimat sederhananya adalah membuat teks prosedur. Kalimat sederhananya seperti itu dari artian adanya ini. Dengan indikator itu artinya cirinya apa kalian sudah bisa membuat, apa yang akan kita lakukan. Pertama adalah merancang kerangka teks prosedur. Kemudian yang kedua adalah membuat teks prosedur dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, kaidah penggunaan kata, kalimat, tanda bacaan atau tidak. Jadi strukturnya harus lengkap, tanda bacanya benar, pilihan katanya sesuai. Ya. Kita selanjutnya melanjutkan. Jadi nanti pembelajarannya seperti ini ya. Lanjutkan. Kita saksikan video berikut. Bapak tidak akan memutar secara lengkap. Ya, tidak akan memutar secara lengkap, tapi kalian perhatikan karena dari awal sudah ditunjukkan seperti apa maksud dari video ini. Tiga, 2, 1, action. Tuh, kenapa tidak jatuh? Ulang. Action. Tuh. Nah, pemirsa, biasanya gedung-gedung yang sudah tua, yang sudah tidak muda, yang sudah tidak terpakai, yang sudah tidak memenuhi syarat untuk dipakai lagi, maka biasanya akan dirobohkan untuk dibangun gedung yang baru. Kalau tidak dirobohkan, takutnya nanti roboh sendiri. Nah, untuk merobohkan gedung, para pekerja menggunakan beberapa metode. Ada yang menggunakan bahan peledak, ada yang menggunakan bola besi, bahkan ada juga yang hanya menggunakan palu jela. Biasanya kegiatan ini disebut demolition. Nah, ternyata tidak sedikit dari perencanaan demolition yang berjalan tidak lancar alias gagal roboh. Yang penting jangan sampai gagal paham ya guys, sebab kegagalan adalah keberhasilan yang tidak didapatkan. Itu. Berikut telah kami rangkum 5 video demolition gagal yang sangat aneh. Simak saja videonya. Perhatikan di layar perhatikan. Oke. Apa pertama? Kemudian? Tadi apa? Yang terjadi apa? Ya, ledakan gedung yang tidak berhasil ya. Yang tidak berhasil harusnya kan rapi, diledakan kemudian rapi. Itu bahasa lainnya tadi adalah demo. Oke, kira-kira mengapa? Apa? Mengapa terjadi? Karena gedung itu sudah bisa dipakai. Karena gedungnya tidak Iya. Itu kan memang buat dihancurkan gedungnya. Tapi kenapa ketika dihancurkan tidak berhasil? Itu alasannya. Kenapa tidak berhasil? Kenapa tidak runtuh semua? Tadi ada bangunan yang ketika diruntuhkan cuma set gitu doang geser ya.
tidak runtuh semua lah, berarti kan harus dibom lagi. Gimana orang masangnya lagi? Itu kan gedung, bukan rumah loh, itu gedung. Gimana nanti orang masangnya mereka? Tadi kan dijelaskan untuk merubuhkan sebuah gedung memakai bom, maksudnya ya, pakai bom. Bagaimana masang bomnya lagi nanti? Ketika sudah mulai rubuhnya setengah seperti yang tadi, orang bagaimana masangnya? Naiknya lagi dan segala macam. Itu kan ribet ya. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Mengapa bisa terjadi? Ada yang salah berarti kan? Apa yang salah menurut kamu? Kalau kita kaitkan dengan yang kita pelajari prosedur, apa? Bomnya kurang banyak. Wah, bom nuklir. Kalau pakai bom nuklir, ini bukan cuma bangunan tadi, seluruh pulau-nya hancur kok. Oke ya, pasti berantakan. Apalagi ada lagi? Nggak tahu kenapa? Kalau bomnya agak nggak satu sama sisi nggak sama rata. Nah, satu sisi tidak sama rata, jadi hanya meledak sebagian, kemudian akhirnya miring tadi seperti itu. Bisa. Ada lagi? Oke, cukuplah dua ya. Apa yang seharusnya dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Memeratakan dalam besar. Tadi kan udah ada masukan ini, berarti kan masukannya tadi bomnya harus yang daya ledaknya tinggi. Nah, itu jawaban pertama. Apa tadi yang dari jawaban terakhir? Tadi berarti nyimpan bomnya harus merata di dua sisi yang merata, gitu. Supaya nanti ketika dibom, kemudian semuanya hancur, gitu. Selesai pengumumannya. Nah, berarti ketika kita melihat dari masalah tadi, kita kaitkan dengan sebuah prosedur. Apa yang salah dengan prosedur? Salahnya bagaimana? Nah, salah di bagian langkah-langkahnya salah. Dia mengambil salah yang salah yang langkah. Sebalik ya, langkah yang salah. Sehingga tujuannya tadi merubahnya tidak selesai. Oke, nanti kita lanjutkan ini. Kita terima kasih ya jawaban-jawabannya. Terima kasih. Kita lanjutkan. Kita berkelompok. Ya, sekarang kita berkelompok. Silakan duduk berkelompok. Kelompoknya sudah Bapak pernah bagikan kepada kalian ya. Di sini kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok tiga, kelompok empat, kelompok lima. Ya, kalau yang lupa silakan ditanya ke Bapak. Pak, itu berapa Pak? Kelompok berapa Pak? Kelompok satu ada Fresia, ada Dwi, Aska, dan Muhammad Rafi sudah. Kelompok dua, handphone Bapak. Terima kasih ya. Ini tadi masih tertarik, boleh dipakai? Enggak? Sudah. Kelompok dua ada Siti Alisa, Andini, Rehan, dan Daniel. Sudah ya, bergabung. Kelompok tiga, Safira, Rizka, Alfa, Aldin. Sudah bergabung? Sudah. Lengkap. Kelompok 4 ada Ira, Zahra, Persetia, dan David. Kemudian kelompok 5 Ramzi, Yasa, Leoni, Avansyah. Kita yang bergabung semuanya. Oke. Terima kasih sudah bergabung. Terus apa yang kita lakukan Pak? Tadi setelah kita melihat video, setelah kita memberikan sebuah jawaban dari pertanyaan, apa yang kita lakukan? Nah, sekarang ada latihan soal, ada LKPD, ada latihan soal atau LKPD ya. Silakan kalian perwakilan kelompok, kalau ini dikerjakan oleh perwakilan kelompok, tapi didiskusikan bersama-sama jawabannya. Ya, di jawabannya dilakukan oleh bersama. Jadi Bapak akan memanggil satu orang, perwakilan satu orang dari kelompok untuk maju menuju ke depan. Ya, kalau ada kendala silakan disampaikan. Ya, kelompok satu silakan maju untuk menuju ke depan. Ya, nanti dipanggil bergantian ya. Kelompok dua silakan perwakilannya saja yang dekat lah gitu ya. Udah, oke. Kelompok tiga silakan. Yo, balapan. Ya, Bapak, Bapak. Ini kesininya nih handphone satu
lumayan jauh ya, kelompok 4 jalannya. Oke, kelompok 5 silakan. Nggak bisa? Udah, kalau nggak bisa silakan duduk kembali. Kalau yang tidak bisa, sebagai antisipasi Bapak sudah siapkan juga di situ di meja kalian. Silakan lihat, ada barcode, ya. Ada barcode itu yang bisa kalian scan. Ada barcode. Silakan. Ya, yang kalian scan itu adalah tugasnya terlebih dahulu. Jadi ada yang pertama yang di scan adalah tugas. Kemudian ada tayangan video yang harus kalian scan. Silakan tinggal KPD yang hasil printan Bapak, yang Bapak print, Bapak cetak. Ya, di halaman keduanya ada. Halaman keduanya itu video yang harus kalian lihat dan nanti dikerjakan. Jadi kalau bisa gini, satu orang di kelompok itu scan yang bagian ini buat mengerjakannya nanti. Yang satu orang menyeken bagian yang videonya buat memperlihatkan bersama-sama. Oke, silakan. Satu yang buka video, satu yang buka buat tugasnya. Ya. Satu orang yang buat videonya, yang buat melihat video, buat yang lain. Satu orang untuk mengakses tugasnya. Oke ya. Oke. Iya ini, klik ininya. Nah, nanti masuk ke YouTube. Nanti masuk ke YouTube videonya itu masuk ke YouTube. Ya. Jawabnya di mana Pak ya? Iya, Bapak belum menjelaskan jawabannya di mana ya. Dijawabnya di ini, ada di halaman belakang. Nih, jawabannya ada di sini. Kalian menjawabnya di lembar pertama di sini. Lembar pertama ada pertanyaan ya. Lembar pertama ada jawabannya pertanyaan. Kemudian lembar ketiga juga ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Jadi dijawabnya di sini. Dijawabnya di itu ya. Paham? Dijawabnya di kertas ini ada. Kotak itu ada pertanyaan nomor 1, soal 1 dan soal 2. Silakan dijawab di situ. Berdasarkan video yang kalian lihat. Waktunya karena ini agak lama berarti waktunya 10 menit. Silakan dikerjakan. Nanti kalau sudah dikerjakan bagaimana Pak kalau sudah selesai? Kalau sudah selesai dikerjakan ditulis, silakan disimpan di meja saja. Silakan disimpan di meja. Ya. Silakan didiskusikan. Ya, boleh pakai pulpen bisa apa? Dijawab. Ya sama aja gitu. Kalau misalkan kita bisa lihat semuanya, bisa lihat gitu. Bagi-bagi tugas. Ini ada yang soal ini, silakan sekali lagi. Ini di sini juga. Ini di sini juga videonya sama yang sama. Iya, lembar 1 juga ada. Lembar 1 ya. Lembar 1 dan lembar soal. Soal.
Sama videonya, video yang sama, tugasnya dua tapi dengan video yang sama. Jadi sumber videonya sama. Ya, awas tentukan alat penambahan. Alat apa Pak? Bahan apa Pak? Ada beda. Kalau alat, kalau bahan itu pasti ketika dipakai habis itu bahan. Kalau alat tidak habis. Ya, misalkan apa Pak wajan ketika dipakai habis nggak? Tidak, ya itu wajan itu adalah alat bukan bahan. Ya. Kalau bahan berarti apa? Itu. Nah, ya, ada yang tengah, ada yang ini ya. Ya. Kalau ada kesulitan, silakan disampaikan. Ya, masih ada waktu. Oke. Ya, nah. Silakan. Ya, namanya itu Bapak gak lupa nih. Ada yang tahu apa namanya buat masak itu namanya? Spatula, ya, spatula kayu. Sendok. Ya kalau menurut kalian sendok itu sendok Pak, sendok kayu. Nah, ya ada di kelas saja nanti. Ya, nanti kalau Pak ini ukurannya ditulis atau tidak? Menurut kalian perlu ditulis atau tidak? Yang ada ukurannya perlu ditulis atau tidak? Perlu tidak? Perlu. Kalau misalkan nanti masukkan garam, kira-kira garam segimana? Takutnya dimasukin satu bungkus. Ya, sudah sampai langkah-langkah. Oke. Nah, ini selanjutnya kita akan melakukan kegiatan berikutnya. Oke. Berikutnya kita menyelidiki. Kalau tadi kita mencari, kita mulai menyelidiki. Menyelidiki untuk membuat sebuah teks prosedur. Oke. Jadi perhatikan. Halo. Perhatikan di depan dulu seperti ini ya. Ada petunjuknya ataupun sudah Bapak bagikan juga di tugasnya ada petunjuknya. Silakan kalian latihan menyusun gambar dengan alamat webnya. Bisa mengerti alamat web seperti itu? Bisa? Atau mau scan nanti? Kalau scan, coba kita latihan dulu masukin alamat kayak gini. Ditulis. Kayak gimana Pak cara menuliskan alamat itu? Seperti ini aja ya. Bapak contohkan. Ya, ini contohnya. Bapak contohkan. Nah, tadi tuh ada yang pegang alamatnya. Maaf, misalnya tadi kemarin. Nah, kita tulis di sini. Kita tulis atau di kalian di browser bisa ditulis. Word, wall, kemudian titik itu bahasanya dot ya, .net /id /resource lah rumusnya gitu ya, resource /39 ini kodenya 3912
0809. Geser. Nah, kemudian udah ketemu kan? Nah, udah ketemu. Ya. Sudah ketemu. Tadi, kenapa ini ya kalau Bapak munculnya seperti ini? Karena Bapak yang buat. Kalau Bapak bukanya di aplikasi kalian tidak akan muncul seperti ini tampilannya. Sudah ketemu tidak di kalian? Ada? Mana coba lihat? Satu. Oke, dah. Nah, kalau sudah coba latihan masing-masing ya. Masing-masing dulu latihan di situ ada contohnya, contoh modulnya. Silakan ada susunan gambar yang kalian coba susun. Atau Bapak tampilkan di sini seperti apa. Ya, coba lihat. Coba dilihat. Ini. Nah, pasti di kalian munculnya akan seperti ini. Pasti di kalian munculnya akan seperti ini. Belum. Kita lihat tunjuk dari yang Bapak sampaikan. Sudah, terusnya gini ya. Sudah lihat. Nanti pasti munculnya seperti ini di kalian. Caranya adalah kalian menarik gambar. Ya, menarik gambar. Jadi kita akan kaitkan sebuah prosedur itu adalah langkah-langkah. Kira-kira dalam prosedur ini kira-kira ini mau bikin apa nih Pak dari gambar-gambarnya? Kita pindahkan gambar-gambarnya. Kita pindahkan langkah pertama kira-kira ini mau ngapain? Ini menurut kalian mau apa? Sedang apa? Sedang membuat mie ya. Ini mie ya yang paling jelasnya yang paling kita kenal adalah pop mie itu ya. Ya itulah bikin pop mie lah gitu ya. Kita masukkan gambarnya seperti ini. Misalkan ini contoh ya. Ini contoh. Gambarnya kita tarik gambarnya. Tarik seperti ini. Kemudian kalau sudah yakin kemudian kirim jawaban. Kirim jawaban kemudian ada cakra apa ya? Checklist ada yang cakra. Berarti kalau ada yang salah ada yang benar. Nah, ini benarnya 2, salahnya 2. Nilainya bisa kita lihat nanti. Kemudian setelah selesai, kemudian tulis di sini papan peringkat ditulis namanya, misalkan tadi namanya adalah Joni. Coba sebagai Joni lah. Nah, Joni tadi kedua, karena dia bedarnya 2 dengan waktunya 53 menit 8 detik. 53 menit. 53 detik 8 sekon gitulah. Nah, ini jadi kalian nanti bisa lihat siapa yang coba dites. Coba berarti Bapak mau ngecek di sini siapa yang masuk. Ya? Nggak bisa? Ya kalau nggak bisa silakan lihat temannya dulu biar bisa nanti. Ya. Bisa? Bisa, nanti Bapak cek di situ siapa saja yang sudah masuk. Ya, ada yang sudah kirim. Bapak mau cek di sini hasilnya gimana? Hasilnya kita lihat hasilnya. Oke, kita melihat hasilnya. Hasilnya kita lihat dulu. Baik. Ini Bapak mencontohkan seperti ini, kita tarik gambarnya, ada yang salah Pak, kita salah gimana Pak? Ya, papan peringkat. Nah, kita dapat betul ya seperti ini. Samira. Oke, di atas. Jadi kelompok 1, kelompok 1 Joni. Nah ini mungkin masih goib ya, masih goib belum ada orangnya. Sudah, jadi di refresh. Oke. Nanti dicek sama Bapak ya, nanti dicek. Ini latihan dulu, latihan terlebih dahulu. Oke, ini latihannya. Kita lanjut. Kita lanjutkan. Oke, tadi sampai mana ya? Sampai sini. Itu latihannya. Ini latihan yang kedua yang ini. Silakan boleh diketik lagi tadi. Kalau yang kedua bedanya, ada petunjuknya. Kalau yang kedua ada petunjuknya. Atau mau Bapak tunjukkan? Bapak tunjukkan ya. Biar kalian tahu. Contohnya
masukkan. Cara yang cepat. Cara yang cepat. Pilih. Hebat. Kalian yang mau pilih. Pilih. Nah. Sip. Nah. Ada perbedaan dengan yang tadi? Ada apa perbedaannya? Perbedaannya di sini ada langkah-langkahnya, ada kalimat petunjuknya, ada kalimat petunjuknya. Ini pun silakan dipakai latihan. Kira-kira ini tentang apa nih? Tentang apa? Ya, ini latihan. Ya. Kalau misalkan Pak tadi Pak saya tidak tahu itu ya udah coba. Oh, latihan, silakan pilih. Ini hanya latihan, dua bagian ini hanya latihan kalian supaya mengenal. Contoh, wah salah semua ya. Terima kasih, salah semua ternyata. Sama, oke ya. Setelah itu selesai, setelah kalian coba latihan, setelah kalian coba. Nah, setelah kalian selesai, baru ini yang kita kerjakan secara berkelompok. Kita kerjakan secara berkelompok. Nah, sekarang baru kita kerjakan. Kalian, ya Bapak kasih tugas dulu ya, biar paham ya. Nih, jadi nanti kalian memilih. Halo, hai. Mau diperhatikan terlebih dahulu biar tidak salah bagaimana langkahnya. Pertama, silakan pilih salah satu gambar yang akan disusun. Jadi pilih dulu nanti mau gambar satu, gambar dua di scan. Kemudian buatlah kalimat petunjuk pada tiap gambar yang disusun dari pilihan gambar satu atau gambar dua. Dan dua-duanya ditulis atau tidak? Ditulis atau tidak? Tidak, karena hanya memilih salah satu gambar. Kemudian buatlah kerangka teks prosedur. Silakan lihat contoh di bahan ajar, ada kerangkanya contoh ya. Kemudian kembangkan kerangka tersebut menjadi teks prosedur. Berarti setelah itu kalian susun menjadi sebuah teks prosedur. Nah, kemudian setelah selesai nanti kalian presentasikan. Kalian presentasikan hasil pembuatan teksnya. Nah, sekarang berarti ke sini dulu. Ke langkah pertamanya dulu. Nah, langkah pertamanya dulu silakan perwakilan kelompok seperti tadi silakan maju untuk men-scan. Ya, silakan. Kelompok 1. Silakan scan lagi. Scan lagi, silakan. Ya, ini dikerjakannya per kelompok ya. Dikerjakannya bukan individu, bukan masing-masing tapi per kelompok. Jadi silakan dikerjakan kerjasama. Kelompok 2 silakan maju perwakilannya. Oke, bisa. Kelompok 3. Kelompok 3 yang kasih jalan laluin. Dulu. Dan kelompok 4 silakan perwakilannya kelompok 4. Kelompok 4. Kelompok 5. Perwakilannya. Ya, apa-apa ya. Ya, apa-apa. Ya, scan. Oke, ya. Mau siapa? Oke. Nah. Oke, sip. Nah ya, dipilih satu gambar ya. Pilihnya satu saja, tidak usah dua. Nah, kalau sudah ketemu gambarnya, silakan kalian coba beberapa kali sampai kemudian jawaban kalian benar semua. Tapi tidak usah masukin nama ya. Tidak usah kalian lakukan langkah memasukkan nama. Kalian lakukan aja berulang, coba lagi. Jadi seperti ini nih, contoh ya. Ya, kayak gini nih contohnya ya. Bapak tunjukkan dulu contohnya. Jadi seperti ini misalkan ini ya, misalkan dari contoh yang tadi kita buat, misalkan
Bapak beri 2 ya, 2 lembar yang cadangan. Nanti di sini di 2 lembar. Di sini diisinya. Dijawabnya di situ. Bahkan gambarnya nanti nggak ada, tidak usah ada gambarnya nanti. Gambar itu buat kalian untuk mengubah menjadi bentuk petunjuk. Jadi dari gambarnya menjadi sebuah petunjuk. Silakan. Udah ya, kertasnya udah. Tapi kalau ada yang masih kurang untuk kertasnya silakan diminta lagi. Ya, ingat-ingat kalimat petunjuknya, buat kalimat petunjuknya setelah berhasil, gambarnya sesuai, gambarnya oh ini kita punya checklist semuanya benar. Berarti langkah pertama apa, langkah kedua apa, langkah ketiga. Ya, sudah buat kalimat selanjutnya kita dulu sudah. Nah, sambil kalian mengerjakan, Bapak sampaikan yang ketiganya nih. Ya. Jadi sesudah tadi buat kalimat petunjuk dari masing-masing, nanti buat kerangka. Kerangkanya dari mana Pak? Kerangkanya ada dicontoh di LK. Kerangkanya ada dicontoh di bahan ajar. Di sini ada contoh kerangkanya juga. Di contoh kerangka. Ini ya. Ya di sini ada ya contoh kerangka, ada kan? Contoh kerangka. Ini contoh kerangkanya. Apakah ada prosedurnya membuat atau menggunakan atau melakukan langkahnya? Udah ya? Sudah ada langkah-langkahnya udah? Lu ngapain sih Pak? Katanya begini. Loh, gini dulu langkahnya. Ini berbeda, ini beda. Ini tugas pakai misalkan itu tugas kelompok kan? Kelompok juga bukan. Dah. Itu ada tempat untuk pakai muter. Oh, biar kedengeran. Silakan. Kalau nggak agak mendekat ke sini nggak apa-apa. Duduk sampai duduk gitu maksudnya biar kedengeran. Prosedurnya apa? Kemudian judul, tujuan, langkah. Oke? Setelah selesai pemanah kita zuhur, kita mulai yang azan, kita kerja sejenak. Mohon suaranya dipelankan dulu. Kalau ada pertanyaan bagi aja ke sini. Oke ya, berarti dari ini ya, dari langkah-langkah sudah kalian dapatkan. Tinggal mencari tujuan. Kalau ada bahan, silakan cari bahannya apa atau alat, kemudian
dibuat rangkanya. Rangkanya ini dicontoh. Supaya terpisah rangkanya di lembar yang satunya lagi ya. Rangka di lembar satunya lagi. Kenapa? Kalau masuk mall, pernah nggak masuk mall ya? Nanti diminta dulu kan scan. Ada tempat. Ya, sebentar ya, kamu kayak dulu. Ya, masih semangat kan? Tidak perlu kita beri semangat yang seperti tadi. Ketika Bapak bilang semangat, apa kalian sebut semangat? Bukan semangat yang tadi. Kalau Bapak bilang semangat, kalian bilang semangat. Kemudian dengan yes, pakai yes sekarang tuh ya. Yes, oke, siap. Semangat. Semoga masih semangat. Kalau membuat boleh di bawah di sampingnya. Jadi lama. Nanti pasang mungkin lagi di bawah. Sudah sampai membuat teksnya sampai terakhir tuh membangun kata menjadi teks. Sudah dalam bentuk teksnya dan nanti kalau sudah selesai kita akan melakukan ini presentasi. Oke, mau minta perhatiannya sejenak. Nanti presentasi itu cukup dengan perwakilan satu orang menyampaikan. Di mana presentasinya boleh dibacakan silakan. Teksnya adalah teks ini Pak, tentang ini, membuat ini, misalkan melakukan ini, judulnya ini, tujuannya, langkah-langkah, penutupnya gimana. Silakan sampaikan saja sesuai dengan sebutnya ya. Sampaikan per kalimat dengan baik ya. Karena nanti ada langkah berikutnya. Ada langkah berikutnya. Setelah kalian nanti masing-masing kelompok menyampaikan, baru nanti kemudian ada tanggapan atau lain. Silakan. Masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. Menyelesaikan. Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3 ini. Kelompok 4. Kelompok 5 belum. Kelompok 1 sudah sampai mana? Sudah langkah-langkah sudah ada kan? Langkah-langkah tadi sudah jelas. Tujuan dan penutup sudah dibuat. Tujuan dan penutup kelompok 1 belum? Ya. Kelompok 2 sampai mana? Langkah-langkahnya sudah tadi ada. Kan? Tinggal memindahkan ya. Tujuan dan penutupnya sudah. Oke. Kelompok 3.
tujuan dan penutupnya langkah-langkah kan pasti tadi sudah pasti. Sekarang kalau tujuan dan penutupnya sudah semua. Oke, bagus. Kelompok 4 sampai mana yang dilakukan? Langkah-langkah sudah ada, tujuan dan penutup sudah belum. Segera silakan. Oke. Tinggal ditulis saja. Oke, semuanya sudah tinggal dipindah. Ya, silakan disampaikan saja penutup di situ. Kan ada contohnya. Ada contoh teks prosedur yang di bahan aja. Ada yang strukturnya, coba lihat struktur. Yang terstruktur ada nih. Biar kalian tahu penutup kayak gimana sih Pak? Nah, misalkan ini ya contohnya nih ya. Untuk melengkapi nada buatlah beberapa album yang payungnya berbeda. Kan ini hanya penambah, boleh dilakukan, boleh tidak. Itu hanya penutup saja. Karena di sini hanya meminta untuk membuat album satu, bukan semua. Itu hanya penutup. Atau cukup dengan demikian, gitu. Demikian langkah-langkah yang sudah dibuat sebagai ya. Hah? Boleh nanti gantian, tapi masih belum balik lagi. Nanti gantian. Waktu kita tidak akan lama, sebentar lagi selesai. Sebentar lagi selesai. Boleh. Nanti dulu ya, tunggu yang datang. Tunggu yang dari ini. Selamat. Ya, yang penting selesaikan dulu nih, selesaikan. Sudah ya? Sudah ya, siap ya? Siap untuk presentasi? Siap untuk presentasi? Siap? Oke. Agar waktunya lebih maksimal, jadi Bapak mempersilahkan saja siapa kelompok yang sudah siap terlebih dahulu. Kelompok yang sudah siap terlebih dahulu, silakan. Kelompok yang lain bisa sambil mendengarkan. Kelompok yang lain bisa sambil mendengarkan. Oke, ada yang siap? Disampaikan sampai mana kalian berhasil mengerjakannya. Oke ya? Karena tadi sudah diberikan waktu. Ada pertanyaan silakan? Iya, kan ada langkah-langkah, ada tujuan, ada penutup. Ya, dibacakan dimulai dari judul, dipresentasikan dimulai dari judul, langkah-langkah, penutup. Kalau ada bahan silakan disampaikan. Kita acak ya, tidak dari kelompok satu kita acak. Karena presiden Pak, saya mau kelompok terakhir Pak. Kita acak kelompoknya. Kita mulai dari kelompok 4. Silakan dipresentasikan, yang lain mau didengarkan dengan baik. Silakan dibacakan saja. Ya, yang membacakan mohon untuk berdiri ya, biar terlihat oleh yang lain. Yang lain mohon untuk mendengarkan, memperhatikan apa yang disampaikan. Silakan. Kelompok 4. Sesuai dengan struktur, dimulai dari apa dulu berarti? Dari judul, kemudian apa? Tujuan, langkah, kemudian alat. Ya. Ya, ada kalian mungkin salah paham apa yang mana? Bukan yang LKPD, bukan LKPD, tapi yang kalian
tentang menjaga kesehatan tubuh. Langkah pertama menggunakan masker. Langkah kedua menjaga jarak. Langkah ketiga berikutnya mengukur suhu badan. Langkah keempat selalu memantau keramaian di tempat tujuan melalui website. Langkah lima jangan lupa untuk selalu mencuci tangan. Langkah keenam selalu menjaga udara agar tetap bersih. Tujuannya menjaga kesehatan diri agar tidak terkena virus. Selalu menjaga kesehatan diri dan kebersihan diri agar tidak terhindar dari virus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika kurang sempurna karena yang sempurna lagunya di sini. Terima kasih. Beri tepuk tangan dong. Oke ya. Nah, ini perhatikan apa yang disampaikan oleh kelompok yang presentasi. Kelompok yang memperhatikan. Sekarang kelompok 1, 2. Silakan. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan presentasikan membuat karya dari batu kayu. Langkah pertama, potong kayu membentuk huruf G. Langkah kedua, mengiris kayu membentuk kayu. Langkah ketiga, bikin karet sama menjadi dua bagian. Langkah keempat, angkat karet di tempat kayu teriris tali. Langkah kelima, bikin kain. Langkah keenam, kaitkan kain di tali yang dipasangkan. Sekian, terima kasih. Itu dari presentasikan dari kelompok 1. Demikianlah kalau kamu bersekali di kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan ke kelompok 1. Ya. Tepuk tangan dong, tepuk tangannya. Ya, tepuk tangan. Kelompok berapa nih? Kelompok yang ketiga, silakan. Iya, Mas ya. Silakan. Terima kasih. Kelompok lagi ya. 2 kelompok lagi. Berarti sekarang kita ke kelompok terakhir dulu. Kelompok 5, silakan. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan cara membuat apel. Tujuan untuk mengusir hewan yang ingin merusak tanaman. Alat dan bahannya: alat pisau gunting dan bahan kayu dan karet. Langkah-langkah: 1. Potong kayu hingga membentuk huruf Y. 2. Dibuat tempat untuk menghubungkan karet. 3. Potong karet menjadi 2 bagian. 4. Ikatkan karet ke dudukan yang sudah dibuat. 5. Potong karet untuk cepat pelurusnya. 6. Ikatkan karet ke karet yang sudah dibuat. Penutupnya, gunakan sabel untuk mengusir burung yang ingin merusak tanaman dan jangan sesekali menembakkan ketapel ke manusia. Maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir dari kelompok 2, silakan. Ya. Langkah-langkah pertama
Silakan kalian beri tanggapan dan masukan untuk kelompok yang presentasi. Jadi setelah kalian lihat tadi yang presentasi, menurut kalian apa kekurangan atau apa presentasi yang kurang disampaikan kelompok lain. Hanya beberapa kelompok yang akan Bapak minta untuk tanggapannya ya. Hanya beberapa kelompok yang Bapak minta untuk menanggapi. Oke, dari kelompok 3, silakan kalian yang ingin menanggapi kelompok mana? Silakan, ingin menanggapi kelompok mana? Oh, Adrin, mau menanggapi kelompok siapa, Adrin? Silakan. Ini tanggapannya atau masukannya sebagai sebuah masukan ya. Jangan sampai baper gitu, enggak lah. Mau kelompok berapa? Mau menanggapi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4? Silakan. Kelompok 3 apa kalian ya? Kelompok 1, 2, 4, 5. Silakan. Mau yang mana? Gimana? Ayo jangan lama nih. Ya, tidak usah ini. Apa ya? Atau Bapak tunjuk kelompoknya yang kalian tanggapi. Tunjuk, oke ya. Kamu menanggapi presentasi dari kelompok yang pertama, ya. Kelompok yang pertama. Oke, silakan. Kalau misalkan takutnya lupa kalian akan disampaikan kembali, silakan dibacakan kembali. Silakan dibacakan kembali tadi yang disampaikan, kemudian diperhatikan dengan diberi tanggapan. Ya, dengarkan dulu. Prezia biar kelihatan di sini nih, ya, lihatin. Jangan belakangnya kelihatan. Set. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan presentasi dari membuat stapel dan sayur. Langkah pertama, potong kayu membentuk huruf G. Langkah kedua, mengiris kayu di biji kayu. Langkah ketiga, gunting karet sama rata menjadi 2 bagian. Langkah 4, pasang karet di tempat kayu teriris tadi. Langkah kelima, gunting kain. Langkah keenam, kaitkan kain di tali yang dipasangkan tadi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan menanggapi, boleh saran, boleh komentar, ya terhadap apa yang disampaikan. Ya silakan dari kelompok. Gimana? Oh, presentasinya berbicaranya terlalu cepat. Harusnya lebih tenang, ya lebih tenang ya supaya bisa dipahami maksudnya. Ya gitu ya kelompok 1 ya. Itu silakan dimasukkan sebagai sebuah saran. Dimasukkan sebagai sebuah saran sebagai perbaikan upaya. Oke, satu lagi Bapak akan menuju ke kelompok kelima. Ya, kelompok 5 silakan menanggapi. Boleh pilih kelompok yang belum tadi untuk presentasi atau kalau tidak nanti Bapak yang menuju. Silakan. Pilihan dari kalian dulu. Kelompok 5 siapa? Mau menanggapi siapa? Mau menanggapi kelompok mana? Bas. Asal jangan menanggapi kelompok sendiri kan nggak bisa. Silakan. Nah, perwakilannya siapa? Perwakilannya siapa? Apaan? Oke, apaan perwakilannya? Mau apaan? Silakan perwakilannya. Kelompok mana yang mau ditanggapi? Ada? Oke, ya. Kalau Bapak tunjuk berarti ya. Silakan kamu nanti menanggapi dari kelompok 2. Ya, kelompok 2 silakan sampaikan kembali apa yang sudah dipresentasikan biar nanti bisa ditanggapi. Silakan. Kelompok 2 silakan disampaikan. Baca lagi. Dibaca lagi dengan nanti ditanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin memperkenalkan 2. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Ingin mempresentasikan. Ya, itu Pak. Dari gambar pertama yaitu membuat seragam. Judulnya membuat seragam, tujuannya untuk bagian kepada anak-anak. Langkah pertama yaitu potongan kayu dengan ukuran sama. Kedua, membuat tempat untuk kayu. Tiga, membuat
silakan dari kelompok 5 tanggapannya seperti apa? Mungkin kalau buat kelompok 2 rada tenang aja gitu. Tadi tuh jadi ribet tadi kan. Ya, dalam presentasinya harap tenang gitu ya. Santai. Itu aja. Itu saja. Itu saja. Oke. Terima kasih atas tanggapannya dari satu kelompok ke kelompok yang lainnya. Bapak tidak memberikan semua kesempatan kepada kalian ya karena waktunya terbatas. Oke. Kemudian poin terakhir bisa diperhatikan. Perhatikan hasil evaluasi yang disajikan oleh Bapak. Jadi itu siapa Bapak ya? Jadi setelah Bapak tadi melihat dan melihat kalian mempresentasikan, sebuah teks prosedur itu harus disesuaikan dengan strukturnya. Strukturnya apa? Pertama, tujuan. Yang kedua, alat dan bahan jika ada. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah. Yang keempat terakhir, penutup. Nah, tadi beberapa kelompok ada yang presentasi dari langkah-langkah dulu. Kok tiba-tiba langkah seharusnya dimulai dari sebuah tujuan dulu kan supaya tercapai apa yang ingin dicapai dari sebuah prosedur itu, baru masuk ke langkah baru masuk ke bahan kalau ada bahan atau alat, kemudian ke langkah, setelah ke langkah baru penutup. Seharusnya disampaikan seperti itu berurutan ya, itu sebagai nanti evaluasi buat kalian dan sebagai pemahaman bahwa harus seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Paham dengan apa yang Bapak sampaikan? Ini menulisnya strukturnya disesuaikan. Kemudian gunakan juga kalimatnya kalimat perintah. Misalkan tadi ada yang mengatakan potong bagian, itu ketika ada potong bagian memang perintah, tapi lebih tepat ketika menggunakan partikel. Potonglah gitu. Jadi kalimat perintahnya jelas, potonglah. Kalau potong berarti kan sudah. Kalau kata potong itu sudah menyatakan prosesnya sudah selesai, jadi potong. Kalau potonglah berarti meminta kita. Ya, kalau terakhir. Nah, terakhir yang ini scan lagi yang tadi. Ya, scan lagi silakan di-scan kemudian dijawab. Yang tadi, yang pertama, soalnya masih sama yang tadi, awal silakan scan. Yang mana Pak? Yang itu ada tulisannya tuh. Scan di sini yuk. Kalau tidak ada di meja kalian ada. Scan di sini yuk. Scan di sini yuk. Ya. Scan, kemudian nanti diisi. Silakan. Waktunya ini tidak akan lama karena sudah Bapak jelaskan tadi. Waktunya cuma 2 menit. Silakan dijawab. Oke. 2 menit. Apanya? Masing-masing Bapak. Kan tadi di awal juga masing-masing. Apanya? Boleh sini kalau ada pertanyaan. Iya. Dijawab lagi yang tadi. Kan tadi udah dijawab Pak. Berarti nanti jawaban kalian ada 2. Aldin menjawab 2 kali, Azka menjawab 2 kali pasti. Karena tadi pertama dan kedua. Oke. 2 menit ya, jangan lama. 2 menit. Masing-masing. Buat masing-masing. Ya. Oke ya. 1 menit lagi. Ini cepat banget Pak. Kan tadi sudah dijelaskan. Pertanyaannya udah kalian bisa pahami. Langkahnya seperti apa, sudah pahami. Kemudian kenapa harus apa kaitan membaca dengan menulis itu ya pertanyaannya ya. Kaitan membaca dengan menulis apa setelah membaca? Ya, silakan jawab. Ya, ini kita setelah ini selesai, kemudian ini yang terakhir ya, selesai. Sudah selesai? Ya, 1 menit lagi. Oke ya, batas waktunya.
kemudian akhirnya apa yang kita lakukan dari kegiatannya dari gambar itu? Membuat sebuah teks prosedur. Membuat teks prosedur dari bentuk apa tadinya awalnya? Kalian bisa juga apa? Dari sebuah gambar. Bisa gambar menjadi sebuah teks prosedur? Bisa. Karena diubah menjadi sebuah bentuk perintah ya, bentuk petunjuk. Kira-kira sebelum membuat itu ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu, silakan. Ada yang tidak dipahami dari kegiatan kita yang tadi? Kenapa kita melakukan kegiatan apa di sini? Ya, ada pertanyaan itu, silakan. Ada? Ya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi bermanfaat buat kita semua ya. Salah satunya adalah kita mencoba dengan teknologi tadi, ada barcode gitu ya. Kita membiasakan dengan barcode seperti itu. Tidak ada? Ya, intinya untuk menulis sebuah teks prosedur, yang pertama itu jelas pasti harus menentukan dulu apa yang mau dibuat, tujuannya untuk apa. Kemudian membuat kerangka, tadi ada kerangkanya yang dibuat ya. Setelah kerangkanya dibuat, kemudian dikembangkan sesuai dengan struktur, ada langkah-langkahnya, ada tujuannya. Dimulai dari tujuan dulu, buat langkah-langkah, kemudian itu kalau secara khusus. Jadi seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Nih, di nomor itu ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, terima kasih. Ya, silakan kalian mulai beres-beres. Ya, LKPD-nya dipegang sama satu orang saja dulu kumpulkan. LKPD dan bukunya disimpan dipegang satu orang. Bukunya nanti saja disimpan dulu di meja. Buku yang tadi buku bacaannya disimpan dulu di meja. Nanti bapak yang bantu kalian untuk membereskan. Karena waktu kalian kalau sudah siap-siap ketua kelas untuk memimpin doa. Kita berdoa. Sudah kita berdoa. Oh iya, Bapak lupa menyampaikan. Mohon maaf dalam pembelajaran kalau banyak salah pengucapan kata atau banyak ucapan Bapak yang biasa biasa saja tapi ternyata menyakiti hati kalian. Mohon maaf ya. Pokoknya kita dilarang baper-baper ya. Jangan bawa perasaan lah. Ya, bawa perasaan jangan terlalu ya, jangan terlalu. Perasaan memang setiap orang punya tapi jangan terlalu sensitif karena itu akan merugikan diri kita sendiri. Jadi mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan yang Bapak ucapkan. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sudah saya ya.